Video ke-83 kita akan bahas tentang keyword yang kayaknya udah hampir mustahil untuk bisa ditaklukkan. Memang ada keyword-keyword yang semacam ini meskipun secara teori keyword difficulty-nya atau tingkat kerumitan keywordnya itu, tingkat kesulitan itu rendah. Misalkan keyword difficulty cuma 3, 2, bahkan 1 atau bahkan 0, tetapi tetap dia mempunyai status hampir mustahil untuk ditaklukkan. Kalaupun bisa itu cuma bertahan sebentar dan nggak butuh waktu lama untuk tergeser lagi dengan website yang dianggap Google lebih pantas. Langsung aja kita bahas. Jadi website atau keyword-keyword yang susah untuk ditaklukkan ini adalah keyword-keyword yang pertama dia kaitannya dengan website official, ya, keyword yang ada di website official. Misalnya apa? Nama lembaga, nama yayasan, organisasi, ya kan, pendidikan, kemudian instansi, institusi, termasuk misalkan pesantren Sintesa, itu kan bagian dari itu, termasuk lembaga dia kan, termasuk institusi pendidikan. Kalau misalnya kalian coba optimasi keyword pesantren Sintesa, meskipun kalian udah mencoba berdarah-darah segala macam, itu akan tetap susah. Artinya untuk menembus ke 5 besarnya itu udah susah. Kalau mungkin halaman 1 di peringkat 9, di peringkat yang bawah-bawah masih bisa, cuma itu pun kemungkinan besar nggak bertahan lama karena akan tergeser sama akun-akun yang resmi, akun sosial media yang resmi, Facebook, kemudian Instagram. Karena Google semakin hari semakin canggih ya dalam merecognize atau mengenali keyword-keyword tersebut. Google tuh tahu ini akun Facebooknya yang ini gitu, website ini akun Facebooknya ini, akun Instagramnya ini, Google bisa tahu kayak gitu. Jadi Google semakin hari makin canggih. Jadi begitu cara Google merecognize. Kemudian keyword-keyword yang kaitannya sama berita. Ya, kita di sini sambil langsung contoh aja deh ya. Misalnya ini nih, pesantren Sintesa. Ya, ini profil ya kan, profil sebuah lembaga, sebuah tempat lah begitu. Di sini ada sih beberapa yang masih nih, ini kayak misalnya ini punya santri. Dulu ya mungkin awal-awal Sintesa dibuat, dan Google saya yakin masih belum ini banget, belum secanggih sekarang. Itu di sini nih masih banyak diisi sama website-websitenya santri yang menulis tentang pesantren Sintesa. Cuma sekarang udah bergeser semua, diganti jadi informasi yang itu didominasi sama tempat-tempat atau akun-akun officialnya pesantren. Misalkan ini Facebooknya, terus juga di sini Google juga bisa tahu tuh dari Facebook ada review, dia memang udah mengenali. Terus apalagi, misalnya keyword ini lelang Indonesia atau lelang online Indonesia, udah susah untuk masuk ke keyword semacam ini ya, karena ini udah semacam apa ya, udah jadi semacam kesepakatan bersama lah kira-kira, bahwa untuk lelang itu ya di DJKN ya di sini lelang.go.id, termasuk juga untuk pengadaan. Kalau ini mungkin masih agak bisa ya, masih agak bisa. Nah, hal-hal yang sifatnya juga restriktif dan harus valid, informasinya itu harus akurat banget. Google tuh juga mulai selektif cara ngurus paspor. Ini kan informasi yang disajikan harus valid dan up to date kan. Dia nggak boleh informasi yang out of date. Jadi Google juga udah bisa mengenali jenis-jenis keyword yang dia harus senantiasa mengikuti perkembangan terbaru yang resmi dan berlaku. Kalau dulu kita mau ngecek sesuatu, kita baca di internet begini, tapi setelah kita praktekkan di lapangan ternyata udah ada peraturan yang berubah. Nah, paspor ini termasuk hal yang harus benar-benar up to date, dan Google tahu gitu. Dia akan menampilkan informasi-informasi yang lebih akurat, lebih up to date. Kalau kita mau main di sini dengan berasumsi bahwa ini adalah keyword yang evergreen, cara urus paspor, cara membuat paspor, itu salah. Jadinya walaupun mungkin sekarang kita bisa di rank halaman 1, beberapa waktu yang akan datang udah kemungkinan hilang website kita.
Ya, ciri selanjutnya didominasi sama keyword berita atau website berita. Nah, di sini kita bisa lihat nih website berita, website besar semua. Ya kayak begini-begini nih. Ya selain dari sisi apa ya, materinya juga kita nggak dapet ya. Ya ngapain juga gitu. Selanjutnya ciri ya yang nyaris mustahil untuk ditaklukkan adalah didominasi oleh marketplace e-commerce. Nah, kemarin ada yang tanya, Mas saya punya keyword KD-nya rendah tapi isinya tuh udah marketplace semua, gimana sebaiknya? Sebaiknya tinggalkan aja. Coba aja cari keyword-keyword yang KD-nya rendah tapi udah didominasi sama marketplace atau e-commerce. Terus kalian coba optimasi. Ya kalau bisa masuk dalam waktu 6 bulan deh. Ya kalian the best berarti. Masuk dalam waktu 6 bulan dan bisa bertahan dalam waktu 6 bulan. Oke, udah itu berat banget. Jadi mendingan skip aja. Kemarin di video sebelumnya saya juga udah pernah bahas gimana caranya kalau kita jualan kemeja tapi tetap bisa main di SEO. Ya kita bisa tambahin di sini hal yang spesifik dengan lokasi dan segmentasi ya. Jual kemeja. Ya pokoknya di video yang sebelumnya saya lupa judulnya apa, dicari aja seputar keyword, saya udah bahas itu. Ini tadi keyword yang kaitannya dengan berita, hal-hal yang up to date, harus terbaru dan valid. Ini untuk blog pribadi atau website yang dikelola perorangan kayaknya udah mustahil masuk di tempat beginian. Lihat tuh semuanya berita, situs resmi. Kemudian meskipun di sini error ya, tapi muncul gitu. Ini kan ini nggak ada di meta title, nggak ada meta description, nggak ada. Ya begitulah. Terus apalagi? Nah ini juga udah hampir mustahil. Ini combo antara kemarin saya udah bahas YMYL sama EAT ya. Combo antara YMYL dengan marketplace e-commerce. Nah, ini udah susah. Nah, ini yang menurut saya juga bakal susah ke depan adalah biografi tokoh politik. Tokoh politik ya, di garis bawah tokoh politik. Kalau tokoh olahraga, tokoh agama, terus tokoh publik lain selain tokoh politik insya Allah masih bisa. Tapi kalau tokoh politik mulai dari awal sebuah negara dibentuk ya, atau sebelum negara itu dibentuk di belahan manapun di dunia ini, itu udah mulai susah. Misalnya ini nih ada website akupaham.com, saya nggak tahu ini website siapa, mungkin ini kayak personal ya, dikelola bukan oleh perusahaan maksudnya, nggak tahu ya. Dilihat dari tampilannya sih mungkin dikelola personal ya, tahu deh. Yang lainnya udah diisi sama situs-situs yang sudah dikenal dan punya authority. Ya akan hilang semua tokoh-tokoh politik. Ini menurut saya ini masih sifatnya masih ini aja sih, tebakan saya aja. Tapi karena dia mempunyai beberapa karakteristik yang mendekati informasi berita sebenarnya gitu. Jadi ini ya, dan yang paling kuat itu nanti adalah yang tadi marketplace e-commerce sama official site, termasuk juga misalkan mau cari keyword angkatan bersenjata Indonesia ya, ini udah susah untuk masuk ke keyword semacam ini, udah susah lah. Nah nanti saya juga akan bikin video ciri-ciri keyword yang masih mudah untuk ditaklukkan itu seperti apa. Kalau di video ini saya bahas tentang keyword yang udah hampir mustahil untuk ditaklukkan. Terus positifnya apa? Positifnya ya, manfaat dari adanya fakta semacam ini ya, kita jadi dituntut untuk bisa lebih kreatif dalam meriset keyword, lebih jeli dan lebih teliti,
lebih mempertimbangkan banyak hal, kemudian juga melihat, dituntut untuk bisa mulai belajar melihat sesuatu yang lebih visioner, bahwa ke depan secara logika harusnya begini semacam itu ya. Semoga bisa memberikan pencerahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.